Lalu bagaimana ketika kita itu mengalami yang namanya hatinya kotor atau hati kita menjadi gelap? Orang yang memiliki hati yang gelap, hati yang kotor, maka dia akan dikit-dikit suudzon, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka ada beberapa kiat atau cara untuk membersihkan hati. Yang pertama adalah kita harus menyadari dan mengakui bahwasanya hati kita itu gelap, hati kita itu kotor. Ketika manusia menyadari bahwa dia itu hamba yang hina, bahwa dia itu adalah hamba yang berlumur dosa, dia hamba yang pokoknya sangat-sangat jelek, sangat-sangat hina sekali, lalu bersimpuh di hadapan Tuhan dan dia mengatakan, ya Allah ampuni aku adalah hamba yang jelek, hamba yang hina, hamba yang berlumur dosa, hamba yang sangat-sangat kotor, maka ampunilah dosa-dosaku. Itu justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bangga dengan kita. Justru kita itu akan direngkuh, kita akan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka salah satu kiat adalah kita tidak boleh malu, tidak boleh pesimis bahwa ketika hati kita gelap kita akan jauh dari rahmat Allah. Jadi kita harus senantiasa optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatan kita. Ketika kita benar-benar taubatan nasuha, ketika kita benar-benar menyadari bahwa hati kita itu gelap, hati kita itu kotor, maka kita akan senantiasa ingat kepada Allah, lalu kemudian kita bertaubat dan menghiasi perbuatan buruk kita dengan sesuatu hal yang baik. Maka dalam ilmu tasawuf, salah satu kiat manusia untuk membersihkan dirinya adalah yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu apa? Membersihkan dari kotoran-kotoran dengan cara menyadari dan meyakini bahwa dia adalah hamba yang hina, bahwa kita adalah hamba yang sangat-sangat lemah, hamba yang tidak pernah terlepas dari kesalahan dan juga kekhilafan. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu kita menghiasi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kita benar-benar taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita tajalli, hendaknya dalam beraktivitas kita senantiasa ingat Allah, melibatkan Allah di segala aktivitas dan segala perbuatan yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah hendaknya manusia itu senantiasa atau melanggengkan atau mengistiqomahkan sedekah. Sebab ketika hati kita itu keras, maka hendaknya kita bersedekah kepada sesama kita. Ya, dengan bersedekah maka hati kita akan menjadi lembut. Maka kepemilikan yang kita klaim, ya, kita kaya, misal kita itu berkecukupan, lalu kemudian tanpa kita sadari kadang kita itu sombong, wah ini loh nikmat Allah udah dikasihkan sama aku. Nah, kita seakan-akan sum'ah, ujub, ya, sum'ah, kita berbangga diri dan kita itu tinggi hati. Nah, dengan cara kita bersedekah kepada orang, maka itu akan melatih kerendahan hati kita, ya. Kita akan dilembutkan hati kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kenapa kok hati itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita? Karena hati itu akan mempengaruhi segala hal yang manusia lakukan, segala hal yang manusia tatap, segala hal yang manusia lihat.